Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekspor dan sumbangan devisa biji kakao saat ini. Indonesia adalah negara penghasil biji kakao terbesar ketiga setelah Pantai Gading dan Ghana. Permasalahan terkait komoditas kakao menunjukkan bahwa industri kakao belum berkembang, mengakibatkan komoditas kakao olahan Indonesia sulit memasuki pasar internasional, sehingga ekspor kakao olahan masih sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengolahan kakao lebih berkembang di Pantai Gading. Menurut Komalasari 2009, produksi dan olahan kakao Indonesia berpengaruh positif terhadap ekspor biji kakao, sedangkan variabel tidak berpengaruh terhadap ekspor biji kakao Indonesia. Sejak diberlakukannya bea keluar, terjadi perubahan tren antara ekspor biji kakao dan ekspor kakao olahan. Ekspor biji kakao sebelum tahun 2010 meningkat, kemudian trennya menurun setelah tahun 2010. Pada tahun 2010, ekspor biji kakao mencapai 432.000 ton, kemudian mengalami rata-rata penurunan 21% setiap tahun menjadi 36.000 ton per tahun 2014. Ekspor kakao olahan sebelum tahun 2010 menjadi meningkat tajam setelah tahun 2010. Awalnya, ekspor kakao olahan 118 ton pada tahun 2010 menjadi 266 ton pada tahun 2014. Rata-rata mengalami peningkatan sebesar 32% setiap tahun. Selain itu, setelah tahun 2010, dominasi ekspor biji kakao mulai bergeser ke kakao olahan, dan tahun 2014, ekspor kakao olahan mendominasi ekspor kakao Indonesia dan dengan sebesar 80%. Ekspor kakao dalam bentuk biji kakao mengalami perkembangan dalam bentuk volume maupun penerimaan devisa. Hal ini dapat dilihat dari devisa yang dihasilkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 1990 volume ekspor mencapai sekitar 119.000 ton. Pada tahun 1996 volume ekspor bahkan mencapai 322.000 ton dan pada tahun 1999 total ekspor kakao menjadi 419.000 ton menurut Sudaryanto dan Hadi 2000. Menurut sumber analisis data 2019, tingkat minat petani berada pada kategori sedang, yang berarti sebanyak 41,57% petani tertarik melakukan fermentasi meskipun hanya sebatas ketertarikan dan belum dibuktikan dengan tindakan nyata berupa pelaksanaan fermentasi itu sendiri. Adapun yang menjadi alasan mengapa petani belum melakukan fermentasi, diantaranya dikarenakan tekniknya yang sulit. Sulit yang dimaksud terletak pada pembuatan kotak fermentasi untuk tempat fermentasi biji kakao. Alasan berikutnya karena lamanya waktu fermentasi yang dicurahkan tidak sebanding dengan harga yang didapat oleh petani. Sebenarnya sudah ada perbedaan harga walau tidak signifikan, namun belum ada yang menjamin bahwa harga tersebut benar-benar dapat diterima oleh petani dari pedagang pengumpul ataupun dari pihak yang membeli biji kakao petani tersebut, sehingga petani enggan melakukan fermentasi. Alasan lainnya juga disebabkan karena petani belum menguasai teknik atau cara fermentasi yang baik dan benar.